Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Jumpa Selamat lagi malam, di Bang. pertemuan kelima pada malam ini. Malam ini kita 1 JP, 45 menit kita akan membahas tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Mengawali pertemuan kita pada malam ini, kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai, ya, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan kesepakatan kita bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Ya, tujuan umum pada malam ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Ya, ini agenda kita. Yang pertama kita analisis, kemudian berbagi hasil analisis. Ada 2 agenda saja, Bapak Ibu. Ya, analisis tulisan refleksi. Ada 6 pertanyaan Bapak Ibu. Dari 6 pertanyaan ini saya sudah buat di link Figma Jamboard. Silakan Bapak Ibu nanti kita bersama-sama berselancar di Figma. Oke, sebentar saya kirim link. Bapak Ibu sambil menunggu mungkin sambil baca-baca pertanyaan kemudian membuat jawaban di coretannya masing-masing. Oke, Bapak Ibu, link Figma-nya sudah ada di chatroom. Silakan klik linknya, kemudian kita sama-sama menuliskan refleksi sesuai dengan ke-6 pertanyaan tersebut.
Ada yang sudah masuk kok? Ya, kalau sudah masuk, Bapak Ibu klik di yang ada gambar kertas. Ada gambar kertas. Sebentar, saya tampilkan saja kok. Ya, pertanyaannya sudah kelihatan kok Bapak Ibu. Pertanyaannya sudah kelihatan, tapi bagaimana untuk menulis? Kita harus tulis nama lagi kan masuk melalui email kan? Oke Ibu, sebentar ya. Oke, Bapak Ibu silahkan klik yang ini, yang sticky note ini, yang kayak kertas ini, di tengah bawah ini. Setelah itu menulis nama, kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengetik jawabannya. Oke, Ibu Vela sudah berhasil. Saya punya berhasil, tapi hanya sesaat muncul tampilan soal, kemudian dia pindah ke kolom untuk tulis nama. Harus masukkan email. Oh iya, berarti coba Ibu ikuti saja, masukkan email coba Ibu. HP tidak bisa, Kak. Ibu masukkan email bisa kok? Ternyata itu bukan masukkan email, hanya nama saja, kemudian ikuti langkah selanjutnya dan sudah berhasil. Oh iya, oke. Bapak Ibu yang lain bisa masuk? Ada sementara nih, ada sementara Siap. apa? Kalau sudah berhasil masuk, klik yang sticky note tuh, yang kertas tuh, untuk mengetik. Kemudian seperti yang tadi Ibu Vela sampaikan, masukkan nama, kemudian ikuti langkah selanjutnya. Aduh, beta mohon bertanya ini,
Kakak Fasin. Siap, siap. Di pun langkah awal masuknya dari mana? Minta maaf, beta agak terlambat jadi sana Oh sana. iya, linknya ada di chat room, Pak Erens. Ada di chat room. Beta pun kosong kan? Kosong kok. Ya ya. Soalnya beta Tunggu buat beta, mereka. beta share ulang. Siap siap. Pak Yaret aman kok. Oke. Oke. Terima kasih, siap siap. Ibu Junita bisa masuk ke link. Kita coba-coba aplikasi baru. Ini lagi kasih masuk email sama password, Kak. Uh, mungkin Ibu Vela bisa bantu kok. Ya baik, itu bukan masukkan email tapi cuman nama saja. Kemudian tekan perintah yang ada di layar, lalu kemudian nanti muncul. Hanya nama saja. Ini kita pakai HP, Kak. Oh, Kalau HP agak susah sih memang. kalau HP mungkin lewat ini sah, chat room juga boleh. Pak Mixon sudah di chat room. Saya biasa menulis refleksi setelah saya selesai laksanakan KBM sekitar sudah 30 karena berhubung ada kegiatan lain yang harus diselesaikan, maka waktu yang saya pakai adalah oke, terima kasih Pak Mixon. Ini pertanyaan nomor 1 kok. Silakan Pak Mixon. Pak Yaret masih ada? Ya, Pak Erens juga sudah berhasil masuk. Ada Pak Erens, Ibu Vela. Saya sudah berhasil masuk, tapi untuk tulis ini agak rumit. Sudah berulang kali tekan di sticky note, tapi belum bisa tulis. Oh begitu Ibu. Jalan keluarnya bagaimana? Oke, sebentar.
Itu Ibu Vela sudah bisa mengetik gitu. Oke, Pak Yaret juga sudah bisa masuk. Pak Yaret, klik yang sticky note yang ini. Dari sini, kemudian pilih warna, terserah mau warna apa. Kemudian klik lagi, pasti dia muncul seperti ini di papan. Nah, dari sini kita sudah bisa langsung ketik. Misalnya, nama, ya, Ulim, titik. Jawabannya apa? Refleksi, ya. Oke, Pak Eren sudah bisa. Siap. Pak Yaret juga sudah bisa. Oke, silakan lanjut klik jawabannya. Pokoknya kita coba sampai jadi ya, karena ke depan ini pakai Figma terus. Nah, kita mau silih juga tidak bisa. Siap, siap. Pak Yaret klik 2 kali di tulisan yang anyone, mention itu klik 2 kali di situ bisa. Bisa langsung hapus itu untuk ketik nama dan yang pakai HP mungkin bisa langsung ketik di chatroom juga bisa. Oke, Pak Mikson, lanjut. Soal nomor 2. Ada 6 soal, Kakak. Selesaikan. Enggak. Ibu Vela masih belum? Kemungkinan jaringan kok. Ini Kayaknya bukan jaringan, karena ya. jaringan, tapi karena gaptek mungkin saya. Tidak, kayaknya jaringan karena beta juga coba, tapi pada saat klik sticky note itu, dia harus klik berulang-ulang kali baru bisa. Oke, Pak Omega punya sudah masuk.
Saya jarang menulis refleksi karena setiap habis mengajar sudah disibukkan dengan tugas-tugas lain. Berhubung saya sebagai operator sekolah dan selalu berurusan dengan data sekolah namun berkaitan dengan refleksi, biasanya saya mengingat kembali proses pembelajaran yang telah saya lakukan bersama siswa dan mencoba menyusun metode pembelajaran yang akan saya lakukan ke depan. Oke, terima kasih. Ini untuk pertanyaan nomor 1 ya, Pak Omega. Oke. Perasaan saya sangat menyenangkan dan yang muncul di pikiran saya saat menulis refleksi adalah saya bisa mendapatkan pengalaman baru yang belum pernah saya dapatkan. Oke, Bapak Ibu, kalau memang masih kesulitan di Figma, kita langsung saja bisa, mau langsung berbicara boleh, mau lihat kolom chat juga boleh. Ya, ini pertanyaannya. Jadi kita berefleksi pada saat mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai 1.3. Oke, jadi modul 1.1 itu Bapak Ibu tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kemudian 1.2 itu tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Kemudian 1.3 itu tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, dari 3 modul ini, kira-kira refleksi apa yang perlu kita tulis atau selama kita menyelesaikan ketiga modul ini, adakah materi yang kita ingat atau adakah materi yang tersangkut di pikiran kita sesuai dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 tadi. Oke, Pak Omega dalam berefleksi biasanya saya mencoba melihat kembali apa yang saya lakukan selama pembelajaran dan sering muncul perasaan kurang puas terhadap hasil pembelajaran karena terkadang tidak maksimal. Oke, Pak Omega, saya ingin dalami jawaban Pak Omega. Kira-kira tidak maksimal ini karena apa sampai pembelajaran yang dilakukan itu sering muncul perasaan kurang puas terhadap hasilnya sesuai dengan pembelajaran modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kira-kira
apa yang membuat Pak Omega merasa tidak maksimal? Bisa langsung dijelaskan juga boleh, tanpa mengetik. Atau dari Bapak Ibu ada yang mau langsung berbicara, menjawab saja 6 pertanyaan, boleh. Supaya diskusi kita bisa hidup. Saya kasih kesempatan kalau ada yang mau berbicara, boleh. Pak Mikson, Pak Erens, Ibu Vela, Oke, perasaan saya sangat senang karena mendapat pengalaman belajar bersama. Oke, Pak Omega, yang saya maksudkan berkaitan dengan pembelajaran di kelas, karena berkaitan dengan tugas saya yang kadang diganggu dengan kebutuhan sekolah yang sering waktu tidak tuntas. Oke, baik Pak Omega. Saya langsung berbicara saja karena Oke, tulis terlalu lama, ketik ya, terlalu lama. silakan Saya Ibu. saya mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dengan coretan saya pada pembelajaran modul 1. Saat itu kita belajar menulis refleksi menggunakan model refleksi. Nah, model refleksi yang saya pilih saat itu segitiga refleksi. Karena menurut saya segitiga refleksi merupakan alur yang menyatakan pemahaman, peningkatan diri, dan menentukan target pembelajaran berikutnya. Refleksi itu terdiri dari empat kalimat rumpung yang harus kita lengkapi. Kemudian di modul 1.2 kita juga belajar kemudian membuat refleksi materi pendekatan berbasis aset. Aset dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Saya berefleksi menggunakan tangga refleksi. Karena metode ini kita lebih mendalami lagi tentang bagaimana kita berefleksi. Kemudian di modul 1.3 kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita merefleksikan konsep-konsep pembelajaran berdasarkan pengalaman dan fakta yang terjadi di sekolah. Itu saja nomor 1, cukup dulu. Saya mulai dengan nomor 2 lagi. Saya langsung jawab nomor 2. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Menyenangkan, kemudian kita bisa mengingat kembali apa yang sudah terjadi, merefleksikan apa yang sudah terjadi, yang kita alami dalam pembelajaran tatap maya yang kita lakukan maupun yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurut saya itu jawaban nomor 2. Sementara nomor 3 belum saya pikirkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dari jawaban Ibu tadi di soal nomor 1 itu, saya coba-coba kembalikan jawaban Ibu ya. Kira-kira dari modul 1.1 tadi itu, kira-kira hal apa yang Ibu ingat sebagai
bekal atau bahan. Yang saya paling ingat sekali pertanyaan-pertanyaan pemantik yang pada akhirnya membuka wawasan kita untuk merefleksikan lebih banyak lagi tentang apa yang kita ketahui, apa yang kita ketahui, apa yang kita alami, makna, kalau tidak salah makna. Saya mampu melakukan sesuatu, saya memahami tentang apa yang saya lakukan, kemudian perasaan saya, lalu target selanjutnya. Ya. Mungkin itu di segitiga refleksi. Oke, luar biasa Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk tadi sempat disinggung di modul 1.2 juga, yang perlu Bapak Ibu ingat itu 7 aset yang dimiliki di sekolah. Kemudian aset-aset apa saja yang kita miliki dalam pembelajaran PJOK di sekolah. Itu perlu diingat sehingga dalam merencanakan pembelajaran itu kita menggunakan aset based thinking. Itu sangat baik. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu Vela lanjut, tadi Pak Mixon sempat raise hand, silahkan kalau mau berbicara atau mau menjawab silahkan. Silakan Pak Mixon. Oh iya, tidak apa-apa. Tambah-tambah saja, siapa tahu kita mendapatkan penguatan dari Pak Mixon. Ya, silahkan. Silakan Pak Mixon. Sepertinya Pak Mixon gangguan. Ibu Junita mau berbicara silakan. Mau menjawab pertanyaan nomor. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Minta maaf ada gangguan sedikit. Yang berkaitan dengan 7 aset yang tadi, di mana 7 aset itu sangat mendukung dalam suatu proses pembelajaran PJOK di sekolah. Yaitu yang setahu saya dan yang saya ingat, yang pertama peserta didik. Yang kedua adalah kepala sekolah. Yang ketiga adalah dari pihak komite, komunitas belajar. Itu hal-hal itu yang sangat mendukung dalam suatu proses pembelajaran PJOK di sekolah. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mixon. Kita mendapatkan penguatan. Oke, pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, 4, 5, dan 6. Bapak Ibu mau menjawab yang mana? Silakan angkat tangan dan menyebutkan nomor soalnya. Pak Yaret ada kok? Silakan Pak Yaret. Siap, terima kasih Cika. Belum kedengaran. Siap.
Oke baik, terima kasih. Jadi ini saya juga masih berusaha, tapi toto jauh sudah jelas. Jadi kita mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 1, Kakak. Barangkali tadi sudah dijawab oleh teman-teman. Barangkali saya untuk tentang apa yang saya tulis. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1, 1.1 sampai dengan 1.3. Jadi barangkali sesuai dengan refleksi, saya menuliskan berdasarkan apa yang saya belajar mulai dari modul 1.1 tentang yang kita sudah belajar untuk bagaimana saya memperbaiki diri dalam proses pembelajaran ketika selesai dan saya terapkan di sekolah. Jadi kapan dan di mana saya melaksanakannya adalah melalui kegiatan PKG atau melalui kegiatan kuliah ini, dan pelaksanaan penulisannya itu setelah saya mengikuti tahapan atau mengikuti materi pada tiap tatap maya dalam pelaksanaan kuliah kita. Barangkali itu dari saya, Kak, seperti itu untuk nomor 1. Lalu bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Tentu selama menulis refleksi ini tentu saya merasa senang karena bagaimana saya bisa menilai diri saya sendiri dalam meningkatkan pembelajaran atau kompetisi saya sebagai guru olahraga, di mana saya mengalami kekurangan. Artinya setelah saya belajar dari modul-modul ini, saya menilai diri saya bahwa saya banyak kekurangan sehingga perlu peningkatan kompetensi saya melalui belajar ini atau melalui modul-modul yang sudah ada pada kegiatan tatap maya maupun nanti tatap muka nanti. Hal apa saja yang menjadi tantangan? Nah, yang menjadi tantangan bagi saya adalah barangkali menyangkut dengan waktu. Nah, misalkan saya ambil contoh, barangkali kita di sekolah, waktu keluarga, dan waktu kuliah. Jadi bagaimana tantangannya kita mengolah atau memilih waktu untuk kita bisa mendapatkan ilmu untuk berkembang. Jadi kegiatan di sekolah juga padat, kegiatan keluarga juga padat, lalu ditambah lagi dengan kuliah. Tetapi bagaimana kita bisa mengatur waktu supaya kita bisa mengikuti kuliah ini demi peningkatan mutu atau pengembangan kompetensi kita dalam mengajar di sekolah atau mengajar sebagai tugas guru sebagai mengajar. Barangkali itu dari saya, Kak, seperti itu. Mohon kurang kalau teman-teman bisa menambahkan. Oke, terima kasih Pak Yaret. Luar biasa. Jadi memang kita harus sepintar-pintarnya mengatur jadwal sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Pak Erens. Tadi laptopnya tiba-tiba hang tapi sudah berhasil kembali masuk. Silakan langsung saja menjawab. Mau menjawab pertanyaan nomor berapa, silakan. Baik, terima kasih Beta. Mungkin sedikit menjawab di soal nomor 1 yang menyangkut dengan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran, baik itu modul 1 hingga modulnya yang ketiga. Mungkin dari saya jujur ini selama saya mulai mempelajari modul 1 sampai dengan modul 3, dari saya dia sangat membantu buat saya. Karena apa? Selama ini memang terkadang yang saya terapkan masih memiliki beberapa kekurangan menurut saya, karena dengan adanya saya sudah belajar dari modul 1 dengan modul 3, ini sangat bermanfaat bagi saya dan ini adalah salah satu motivasi yang perlu saya belajar dan saya kembangkan ke depannya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erens. Mungkin yang kedua, yang nomor 2, saya akan menjawabnya nomor 2. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Baik, mungkin dari saya
refleksi dalam pembelajaran ini sangat penting dalam pribadi saya. Karena apa? Karena dengan adanya refleksi, saya bisa memperbaiki proses pembelajaran saya yang selama ini saya sudah jalani. Mungkin dari saya yang nomor 2 seperti itu. Dan yang ketiga, hal apa saja menurut saya menjadi lebih baik terkait dengan penulisan refleksi. Yang menjadi tantangan bagi saya, memang jujur, terkadang saya juga tidak komitmen dengan waktu dalam hal untuk melaksanakan ini kegiatan dalam perkuliahan ini. Memang terkadang juga ada beberapa kendala yang sering saya alami. Mungkin harapan saya ke depan, ini sebagai salah satu proses pembelajaran buat diri saya, mungkin harapan saya ke depan saya tidak akan terulangi hal yang sama seperti ini. Mungkin rasa seperti itu. Terima kasih teman-teman. Salam. Oke, baik. Terima kasih Pak Erens. Masih ada kok dari Bapak Ibu? Oke, jadi pertanyaan nomor 1, kapan kita menulis refleksi? Jadi refleksi itu setiap kali kita selesai mengikuti satu kegiatan atau pembelajaran di sekolah, kita harus meluangkan sedikit waktu untuk merenungkan kembali praktik-praktik yang sudah kita lakukan. Dan juga kita merenungkan juga kira-kira perbaikan-perbaikan apa yang kita nanti terapkan di kelas. Jadi menulis refleksi itu sebaiknya dilakukan segera setelah pengalaman tersebut masih ada dalam pikiran kita. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Omega kalau tidak salah, bahwa sibuk sekali dengan kegiatan sekolah, ataupun karena beliau adalah operator sekolah, sehingga untuk melakukan refleksi itu tidak ada. Memang betul, kalau kita sibuk, kita mau menulis refleksi itu agak susah, kita tidak fokus nanti. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, kira-kira apa yang kita tulis dalam refleksi? Jadi yang perlu kita tulis dalam refleksi itu mungkin yang pertama adalah apa yang kita pelajari, hal-hal utama yang kita pelajari dalam modul atau sesi tersebut, konsep atau strategi baru bagi kita. Kalau kita merasa itu hal yang baru, perlu kita tulis dalam refleksi kita. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kita selama belajar. Jadi kita meluangkan perasaan kita pada saat mempelajari hal-hal baru, konsep-konsep baru. Adakah momen yang membuat kita merasa tertantang atau terinspirasi atau merasa senang, bahagia, dan lain sebagainya. Itu juga kita bisa tulis di dalam refleksi kita. Kita menggambarkan perasaan kita. Kemudian hubungan dengan praktik di kelas. Jadi misalnya dalam pembelajaran kita di modul 1.1, 1.2, dan 1.3, kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan praktik pembelajaran kita di kelas atau praktik pembelajaran PJOK, kita bisa menulis dalam refleksi kita, sehingga kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita. Kemudian hal apa yang kira-kira kita lakukan selanjutnya. Jadi berdasarkan apa yang kita pelajari, kita harus membuat rencana tindak lanjut atau tindakan yang akan kita ambil untuk memperbaiki atau memperkaya praktik mengajar kita dalam pembelajaran PJOK. Itu kira-kira penguatan untuk soal nomor 2. Sedangkan untuk soal nomor 3, perasaan dan pikiran saat menulis refleksi itu Bapak Ibu, setiap kali kita menulis,
mungkin yang kita rasa itu campur aduk antara antusias, antara tertantang, tantangan, dan lain sebagainya. Jadi penting sekali untuk kita jujur dalam refleksi. Apa yang kita rasakan itu kita tuangkan dalam tulisan kita. Karena ini adalah salah satu cara untuk kita menilai diri kita sendiri secara kritis dan mencari perbaikan. Jangan sampai kita menilai diri kita selalu menilai baik terus, sehingga kita tidak bisa keluar dari zona nyaman. Sekali-sekali kita menilai diri kita tidak baik, supaya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kemudian yang berikut, hal apa saja yang menjadi lebih baik dalam menulis refleksi. Jadi kalau kita sudah terbiasa menyusun refleksi dengan lebih runtut, lebih fokus, kita juga bisa merasakan bahwa refleksi membantu kita melihat kemajuan yang telah dicapai dan apa yang perlu kita perbaiki di dalam pembelajaran kita atau sikap kita dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin hal yang menjadi lebih baik dalam menulis refleksi. Adapun tantangan, tadi Pak Yaret sudah menyinggung mungkin masalah waktu, karena bertabrakan dengan waktu sekolah, waktu keluarga, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah dunia nyatanya kita, Bapak Ibu. Saya juga merasakan hal demikian. Jadi kesulitan-kesulitan dalam menilai diri secara objektif atau menggali lebih dalam tentang pengalaman pribadi kita, mengatasi rasa tidak aman atau keraguan dalam menuliskan kritik diri bisa menjadi salah satu hambatan juga. Jadi selain yang tadi dikatakan Bapak Yaret, perasaan tidak aman kita atau ragu dalam menuliskan kritik diri adalah salah satu hambatan juga, Bapak Ibu. Nah, adapun cara untuk kita menulis refleksi yang lebih baik, Bapak Ibu, kita mencoba untuk lebih spesifik dalam menyebutkan contoh-contoh konkret dari kelas. Jadi kita kaitkan refleksi kita dengan bukti nyata atau yang terjadi di dalam pembelajaran kita, pengalaman spesifik yang kita alami. Jangan sampai kita menulis refleksi, kita tidak kaitkan dengan pembelajaran PJOK yang ada di sekolah kita. Ya, jadi contoh-contoh sederhana, hal-hal kecil yang terjadi itu yang kita tuliskan, sehingga kedepannya kita bisa memperoleh kemajuan dalam proses belajar mengajar. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan untuk menulis refleksi, dibutuhkan keterampilan berpikir kritis, sehingga kita mampu menilai tindakan kita sendiri dengan sudut pandang yang lebih objektif. Kemudian kita juga harus mempunyai kemampuan introspeksi diri, menelaah lebih dalam perasaan, motivasi, dan pemikiran kita. Kemudian kita menulis juga harus mampu menulis dengan struktur yang baik. Kita memastikan refleksi kita memiliki alur yang jelas dan tidak bertele-tele. Jadi kita mulai dari apa yang kita rasakan atau masalah yang terjadi. Seperti refleksi kalau kita menulis menggunakan Gibbs, itu ada berapa tahap. Yang pertama apa yang terjadi, kemudian bagaimana cara mengatasinya, dan lain-lain sebagainya. Langsung pada intinya, jangan sampai kita terlalu bertele-tele. Ya, kemudian kita juga harus menjadi guru PJOK yang reflektif. Jadi maksud menjadi guru PJOK yang reflektif itu adalah kita bisa meluangkan waktu khusus untuk refleksi. Jadi kita bisa buat jadwal rutin untuk merenung tentang praktik mengajar kita.
Ya, jadi di sela-sela kesibukan kita, tadi memang guru PJK itu guru yang paling sibuk dari semua guru. Jadi mungkin salah satu hal kecil itu kita bisa membuat jadwal rutin 1 minggu 1 kali kok di hari Sabtu kita buat jadwal untuk merenungkan kembali praktik pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, kita bisa berbagi dengan rekan sejawat. Kita berdiskusi dengan guru lain untuk saling memberikan umpan balik. Kita berkolaborasi. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak mau berkolaborasi atau berbagi dengan rekan sejawat kita, rekan guru PJK kita, tetapi ada hal baik yang ada jika kita berbagi dengan rekan sejawat kita. Jadi teman-teman kita bisa saja memberikan solusi kepada kita. Jadi di situ kita saling memberikan umpan balik, masukan, dan lain sebagainya. Bisa juga lewat kombel juga bisa. Komunitas belajar Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita bisa meminta bantuan mentor atau apalah. Jadi mentor ini bisa kita minta dari Bapak Ibu dosen kita atau guru yang kita anggap paling senior. Kita bisa meminta untuk membimbing kita dalam mengembangkan keterampilan refleksi kita. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Pada intinya kita menuliskan refleksi itu kita kaitkan dengan pengalaman pribadi kita atau sesuai dengan dunia nyata kita Bapak Ibu. Oke. Masih ada kok yang mau menjawab pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau menjawab pertanyaan, kita sudah sampai di sesi terakhir. Sesi terakhir, Bapak Ibu diminta untuk kembali memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi, model refleksi yang berbeda itu Bapak Ibu, kemarin kita sudah bahas di pertemuan kedua kalau tidak salah. Itu ada berapa? Ada 7 kok, ada 9 kok. Ada gips, ada segitiga refleksi, ada topi, ada refleksi model cuaca, ada 4F, ada 4C, dan lain-lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu, jika ingin menuliskan refleksi, bisa memilih salah satu model refleksi yang kita sudah pelajari di atas. Ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jika masih ada yang ingin disampaikan, saya kasih waktu. Kalau tidak, kita tutup pertemuan kita hari ini. Oke, sepertinya tidak ada lagi Bapak Ibu. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini karena kita hanya 1 JP. 45 menit. Kita cukupkan di sini. Kita nanti bertemu lagi di hari Senin, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita
menutup pertemuan kita hari ini dengan kita berdoa, setelah itu kita foto bersama baru kita bubar. Oke, mari kita berdoa. Berdoa selesai, Bapak Ibu. Silakan kita foto bersama. Oke lah, nanti setiap kali sesi foto-foto ini disimpan ya Bapak Ibu. Siap. Ya, Pak Erens mungkin bisa bantu. Siap, siap. Jadi nanti foto-foto ini kalau bisa dibikin folder khusus lah. Siap, Pak. Oke. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke. Sudah kok Pak Erens? Sudah, Pak Poli. Oke. Saya stop rekaman dulu.